Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat umur juga kesehatan, yang dengan itu kita masih bisa melaksanakan ketaatan aktivitas di bulan ini, terutama selain saum Ramadan adalah qiyamul lail, qiyamul Ramadan yang akan kita laksanakan setelah ini. Dan semoga ibadah yang barusan kita laksanakan dicatat sebagai timbangan pemberat kebaikan kita nanti di saat mizan kita. Hari keberapa puasa kita, Pak? Hari ke-7 ya, Pak ya? Semoga kalau Ramadan menghitung hari dihitung, kan ya? Hanya jangan sampai 10 hari pertama masjidnya penuh gitu kan ya. Kalau udah 11 kesana mah kagak ada apa gitu kan. Banyak musola-musola yang mengalami kemajuan gitu kan. Jadi pada maju sampai. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan. Ketahuilah sesungguhnya kalau Bapak percaya, Ibu percaya, nih ketika kita merasakan titik di mana malas melakukan ketaatan, apalagi di bulan Ramadan ini, ketahuilah bahwa banyak ribuan bahkan mungkin puluhan ribu yang sudah tertanam di kubur. Itu mereka menginginkan untuk bisa beraktivitas seperti kita di malam ini. Mereka ingin kembali melakukan amal-amal soleh yang mungkin mereka lalaikan ketika hidupnya. Maka bersyukur kita masih diberikan umur dan kepercayaan untuk hidup di hari ini, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita seraya umur kita barokah, Pak. Barokah itu bukan nggak harus selalu panjang umur, tapi umurnya itu benar-benar manfaat buat dirinya, bukan hanya di dunia, tapi benar-benar ia persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah mati, bukan kehidupan yang sekarang. Karena laisa dunia, bukanlah dunia ini melainkan ilal wasilah, hanya sebatas perantara. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan malas, apalagi kalau di sini mah paling enak, Pak, di masjid ini tuh AC gitu kan, sejuk gitu kan, nikmat gitu kan. Saking nikmatnya kadang khotib lagi khutbah aja kadang ngelut, kadang ngantuk gitu kan. Makanya kalau merasa malas, bayangkan para sahabat dulu yang gitu kan, di Timur Tengah itu kan kalau musim panas bisa sampai 55 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau orang yang pernah haji di tahun 96, saya mungkin juga masih SD, tapi saya pernah mendengar gitu kan, ada orang yang lari dari Masjidil Haram ke hotel itu kakinya melepuh, Pak. Dan bayangkan para sahabat waktu itu harus berperang dan mengalami peperangan sehingga mendapatkan kemenangan pada saat itu di bulan Ramadan, di saat saum, Pak. Jadi kalau kita malas-malasan di bulan ini, kita masih nikmat. Bayangkan Bilal bin Rabah harus dijemur di terik panas matahari, itu kan dalam keadaan tidak berbusana, tidak memakai baju, digeletakkan gitu kan, di atas tanah sambil digencet dengan batu, Pak. Digencet itu ditindih dengan batu. Satu yang harus diucapkan, kamu murtad, kamu selamat. Kata siapa? Majikan Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf. Udah gitu kan, kulit Bilal itu kan hitam gitu kan. Kalau hitam kan menyerap panas gitu kan. Kalau putih menolak panas gitu. Ya tampilannya juga maaf gitu kan. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika ngomong ditegur oleh Rasulullah gitu kan, karena terdengar oleh Rasulullah gitu kan, Bilal, kamu itu bukan manusia, kamu mah tanah katanya gitu kan. So kamu tiduran di situ dah, kamu mah nggak akan mirip ya, pasti sama katanya dengan tanah. Terdengar Rasulullah. Rasulullah marah, kamu masih mengurusi hal-hal orang-orang kayak orang-orang jahiliyah gitu. Dan itu pengorbanan yang luar biasa. Makanya itu tadi, ketika seseorang melakukan amalan-amalan berimpak walaupun sebesar gunung Uhud pun emas, niscaya moodnya tidak akan menyamai amal-amal yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, dalam kesempatan kali ini, judul yang saya baca waktu itu pernah dikirim, cuma lupa pas kesini teh. Oh iya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah seorang perawi hadis yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis. Dia berasal dari Yaman dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah itu kurang lebih sebanyak 537 hadis. Makanya tidak sedikit orang-orang orientalis yang mencoba untuk melemahkan Abu Hurairah, gitu kan ya. Ya dengan tujuan tidak lain agar kita tidak mendapati hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Itu sekilas biografi tentang sahabat Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah menceritakan bahwa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Kita tahu susunan yang benar redaksi dalam bahasa Arab itu biasanya kan mubtada khobar, ya Ustaz ya. Itu biasanya mubtada khobar. Nah, di sini itu mubtada diakhirkan, khobar diawalkan. Jadi khobar muqaddam, mubtada muakhar. Enggak ngerti enggak apa-apa. Oke. Lihat, makanya dengerin aja nggak apa-apa. Jangan kan Bapak saya gelir. Yang pasti ada hal yang pasti gitu kan, menarik gitu untuk kita kaji. Seperti halnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal susunan yang benar adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi dibalik oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, para ulama memberikan komentar, taqdimul maf'ul 'alal amil tufidul lil hasar. Salah satunya mendahulukan yang menjadi harusnya di awal dan mengakhirkan yang seharusnya di akhir, maka itu berfaedah sebagai hasar, pengkhususan. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan diartikan hanya. Dari mana hanya? Nah, itu kaidah yang mengartikan. Nah, begitu juga dengan kalimat ini, min husnil islamil mar'u. Nah, harusnya ini tuh di akhir. Jadi awalnya itu harusnya tarku malayanihi min husnil islam. Makanya kalau mau diterjemahkan secara bebas, di antara kebaikan seorang mukmin adalah meninggalkan apa yang bermanfaat, itu tekstualnya. Tapi kalau secara biasanya itu harusnya meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu adalah salah satu dari tanda kebaikan seorang mukmin. Saya coba kaji di dalam kitab yang coba disarankan oleh siapa? Syekh Utsaimin. Waktu umrah pertama tuh saya beli kitab di kitab itu. Waktu itu masih belum ada di Indonesia, adanya masih Imam An-Nawawi. Saat itu siapa itu ya? Itu saya baca, Arabnya gundul kabeh, Pak. Tapi ya lumayan saya jadi baca. Makanya kalau ke Arab itu jangan cuma shopping doang gitu kan ya. Coba cari kitab-kitab gitu kan ya. Di situ kan pada murah-murah, bahkan saya dikasih gratis itu sebanyak 4. Jadi balik ke sana lagi itu, alhamdulillah tahu tempat-tempat yang gratisan itu mana. Buku-buku, kalau baju harus beli. Apalagi yang gede-gede gini ya. Mungkin kan makan bahan. Kalau ada yang mau umroh nanti 2016, itu Pak akhir Desember, pulang 3 Januari itu kita transit di Dubai, besok nelpon ke saya aja. Apa-apa. Iklan. Sekali-kali. Kalau saya bisnis, saya bayar langsung di sini. Nah itu yang nggak boleh. Itu cuma menginformasikan kabar. Alhamdulillah ibu saya yang dulu sekamar dengan saya di Mihrab Al-Ghul sudah kesana, Pak. Masya Allah. Emak yang tidur sama saya kan di samping sebelah kan, di Mihrab Pak Haji, tahu kan? Itu kasurnya juga dikasih tuh waktu itu, sampai sekarang saya pakai. Saya tak alhamdulillah Pak gini-gini juga. Yang sukses di sana gitu kan. Ya sukses itu tanda kutip gitu kan ya. Alhamdulillah ibu waktu itu ya usianya padahal sudah 70 berapa ya? 76 tahun, tapi alhamdulillah pas waktu saya keluar kan di sini ada orang setruk, saya bimbing itu kan di sini ada emak, dan itu adalah perjalanan umroh terlama. Bayangkan kita turun dari hotel 12:30 itu selesai sekitar jam 4 lewat. Kenapa? Yang dibawanya juga bahkan ketika sa'i itu sampai gini, gitu kan? Jadi tertidur Pak. Jadi pas waktu ada air jagung saya cepetin itu yang bangun Pak, semangat. Ini belum tentu kita
kita bisa semangat lagi itu Pak. Bahkan itu ya benar-benar melelahkan. Jadi kalau misalkan mau, biasa jangan apa, karena kebetulan kamu baru, biasanya jangan bawa petasan. Dia payah. Gitu. Harganya juga murah Pak. Terus. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang harus kita tinggalkan, selain itu juga tidak bermanfaat, bahkan bisa memadarkan kita baik hanya di dunia dan di akhirat, adalah yang pertama apa? Yang harus kita tinggalkan tidak lain adalah maksiat dan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa menjadi penyebab seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tuh kan ibadah tidak lain agar akhir kehidupan kita, kisah perjalanan hidup kita apa? Husnul khatimah. Buat apa kita rajin infak, rajin salat, rajin sedekah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah? Buat apa rajin haji kalau tidak husnul khatimah? Dan ketahuilah ikhwah, ketika seseorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir wafatnya, ia dicintakan terhadap apa? Kebaikan. Ia disenangkan dengan urusan-urusan ibadah. Ia disenangkan dengan perkara-perkara yang membuatnya dia nyaman dalam ketaatan. Pas lagi nikmat-nikmatnya ketaatan, pas lagi puncak-puncaknya ibadah, Allah cabut nyamannya. Masya Allah. Dan inilah kerinduan kita terbaik di akhir kisah perjalanan hidup kita. Dan apabila Allah hendak memberikan keburukan kepada seorang hamba, aneh ini Pak, di akhir hayatnya menjelang kematiannya, ia disibukkan dengan urusan dunia, bahkan disukseskan dengan urusan dunia. Pas lagi kaya-kayanya, pas lagi sukses-suksesnya, pas lagi populer-populernya, pas lagi hebat-hebatnya, bahkan sekonyong-konyong Allah cabut nyawanya. Alhamdulillah, inilah kematian yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Karena meninggalkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat bukan hanya sebatas tidak bermanfaat, tapi benar-benar membahayakan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Ittaqil maharim takun abadan nas. Hindari oleh kalian yang haram, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling nikmat dalam beribadah. Artinya apa maksud mukhalafahnya? Ketika kita merasakan ibadah kita tidak nyaman, kan ada ya orang-orang yang ketika di pengajian itu baru sebentar aja udah gerak kan, bawaannya tuh berat gitu kan, sirahnya gitu ya, kepala tuh gitu ya. Tapi ada orang-orang yang sudah sampai pada titik justru pinginnya itu diam dengan orang-orang soleh di majelis-majelis ilmu. Kalau malam itu pinginnya tuh segera besok Pak, karena pingin sholat malam, dia rindu bertemu dengan Tuhannya. Ada orang-orang yang sudah sampai kepada titik itu Pak. Masya Allah. Dan ketahuilah ikhwah, bahwa sesungguhnya kilthunub syu'mun, orang banyak dosa itu sial, dan kesialan yang terbesar adalah ketika dia mati saat-saat lalai. Hari demi hari berlalu, dosa terus bertambah. Di saat wal qalbu ghabil wajaa rusul maut, datang putusan maut kepada diri. Alhamdulillah. Karenanya Allah menyinggung dalam Quran surat Al-Munafiqun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada kalian. Rizki baik umur, kesehatan, harta dan sebagainya. Infakkan sebelum apa? Sebelum datang kematian kepada kalian. Berarti apa? Ada orang-orang yang menyesal. Ketika sudah dicabut baru dia menginginkan amal saleh. Dan itu digambarkan oleh Allah bahwa ada orang-orang yang demikian. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Di akhir hayatnya itu ada orang-orang yang meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, ditangguhkan kematiannya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau menangguhkan mengadakan penundaan kematianku sebentar saja lagi, niscaya aku akan beramal, berinfak, beramal soleh yang dulu ketika aku sehat aku tidak mengamalkannya. Rugi. Makanya Allah menjawab di ayat yang seterusnya, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha.
Dan Allah tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang ketika sudah dekat ajalnya. Ini baru satu, Pak. Sudah berapa menit? Lanjut, Pak? Lanjut. Awas pulang ke rumah. Gila tuing tuh Ustaz. Kalau di sini mah enggak, Pak. Di Hongkong. Di Hongkong di sini mah enggak, insyaallah Pak Joko ya. Jadi ngomongin mati saya tuh. Ya, karena khawatir Pak, kematian itu tidak ada yang tahu. Siapa yang menjamin kita hidup setahun lagi, sebulan lagi, seminggu, atau bisa jadi mungkin pulang dari sini kita mati, benar kan? Nggak ada jaminan. Saya dari semenjak seminggu sebelum Ramadan sampai ke sini itu sudah ada yang 5 yang saya mandikan ya, termasuk yang terakhir kemarin. Gitu. Atau kalau mau latihan saya ukur di rumah ya. Dan yang terakhir yang saya mandikan, masya Allah, gitu saya agak sesak dada itu dikarenakan apa? Ya Allah, ini teh pelajaran dari Allah bahwa bayi yang baru lahir saja bisa mati. Apalagi kita yang sudah diberikan kenikmatan hidup, kepercayaan, kesehatan, jangan sampai disia-siakan. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir kali kita jumpai. Siapa yang menjamin? Tahun kemarin ada orang-orang yang duduk bersama kita, tapi hari ini sudah tiada. Dan ketahuilah ya bahwa sesungguhnya orang yang mati kemarin, yang tadi pagi dikubur pun, itu mereka tidak pernah menyangka kalau hari ini mereka sudah tiada. Sama seperti kita. Lagi pengajian, padahal siap pulang mati. Saya bukan nyembahin, Pak, khawatir. Makanya jangan terlena lagi. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu an dzikrillah, dari zikir. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan an dzikrillah di sana adalah ayat ta'ah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini meninggalkan sesuatu yang dosa. Mancing, kan ya, mancing yang sifatnya masih maisir tuh, judi, itu saya sering sampaikan, Pak. Karena masih ada aja orang-orang yang ada ini mah hobi, masa bayar segitu haram. Bukan masalah itunya. Islam itu sudah jelas al halalu bayyinun wa haramu bayyinun, gitu kan. Tapi kalau bapak mancing terus udah dapat banyak di kilo terus dibeli sama bapak, jelas itu kan. Tapi kalau bapak bayar mau dapat sedikit mau dapat banyak, biarin lah, ini mah hobi. Justru di situ ada maisirnya, ada unsur judinya. Ingat loh, dosa bisa merusak amalia kita. Bahkan Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, ketika seseorang sudah hatinya tertutup oleh dinding-dinding dosa, hirmanut ta'ah, kata Ibnu Qayyim, akan dijadikan si hamba itu terhalang dari nikmatnya dalam taat. Rajin sholat, nyelang iklan. Bahkan ada orang yang gitu ya, iklan, sholat gitu kan. Pas habis sholat cengar-cengir gitu kan, Mak, gitu kan, udah masih dilanjutin yang bilang masih, Mak, kenapa mama ketawa-ketawa? Ini jam mama teh lupa tadi teh 3 rakaat atau 4 rakaat gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Apalagi kalau pas nonton Utara. Saya mah bukan nonton, Pak. Saya tuh gak pernah nonton kayak gitu-gitu. Saya mah cuma nontonin istri. Dia kan rating tertinggi itu, bahkan ingat loh, bisa menjadi penyedot pahala puasa kita. Karena berapa banyak waktu yang kita lalaikan hanya untuk nonton putaran sehari 2 jam. Kadang besok paginya diulang lagi. Kok tahu? Ya iyalah tahu. Tapi tujuan saya buat research, penelitian, buat disampaikan ke Bapak bahwa hal itu tuh hanya melalaikan, Pak. Ingat, kata saya kan pernah bilang, film itu, sinetron itu 99% bohong, satunya wadul. Ingat benernya. Tapi ingat, Pak, kewadulan, kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah keyakinan. Bener nggak? Contoh, sok iklan ASI, ada nggak iklan ASI? Padahal ASI itu penghasil DHA terbesar dan itu diakui oleh ilmu kedokteran. Tapi sok di TV, susu formula itu mengandung DHA, padahal paling secret, itu juga buatan pabrik. Tapi karena diulang-ulang, minum susu formula ini mereknya itu bisa bikin nyot gitu kan, otaknya DHA-nya tuh gede gitu kan.
Sehingga banyak gitu kan, tenanglah sekarang mah nggak apa-apa, nggak saja pakai susu formula saja. Kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah keyakinan yang dibenarkan. Hati-hati itu pengaruh, apalagi anak-anak kita gitu kan. So anak-anak sudah di bulan Ramadan mah bahasa berubah Pak. Yang tadinya pak sekarang alpakiu katanya. Aku bilang dari mana tahu? Dari mana tahu yang kayak begini? Dari tontonan. Ingat, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan pas bersih, putih, tidak membawa apa-apa. Pak bawa tergantung kita, lingkungan. Karena anak akan terpengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang dia dengar. Ada anak yang minta uang jajan ke ibunya, dikasih sama ibunya 3.000. Marah Pak. Karena mungkin di alam bawah sadarnya sudah apa? Sudah terekam film-film sinetron ataupun melihat bapaknya. Mama, cukup buat apa uang 2.000? Tega banget si Mama. Kata si Mama, ya Allah Nak, kenapa kamu kok ngomongnya kayak begitu? Ah Mama juga begitu. Kalau tiap bulan dikasih Papa, Papa cukup buat. Iya enggak? Terpengaruhi oleh apa? Bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri. Bapaknya datang malam-malam, ayah sholat, kata emaknya tuh gitu kan. Mama ini nggak tahu, Papa tuh capek baru kerja. Masa jam 10 sekarang Papa datang harus disuruh sholat? Mikir atau mah mikir, gitu kan? Maka jangan heran ketika anaknya besok ketika bapaknya nggak ada akan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak. Ngomongnya capek pulang kerja tapi tetapnya tidurnya jam 2, gitu kan ya? Gitu. Anak pulang sore dari sekolah, Nak, sholat dulu udah asar. Iya Pak. Nak, sholat dulu udah asar. Mama ini nggak tahu ya. Aku tuh capek Pak. Pulang dari sekolah langsung disuruh sholat. Kenapa kamu begitu? Ayah juga begitu. Saya minum dulu ya. Tapi mana kita? Udah, jangan pada ketawa. Tapi memang itu realita. Anak itu akan selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan diikuti oleh anak. Maka ini menjadi perhatian kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak melalaikan kamu dari taat kepada Allah. Dan orang kalau sudah banyak dosa, dinding hatinya tertutup sehingga dia sudah tidak lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lihat surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal qala ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Pekerjaan-pekerjaan dosanya dalam qulub itulah yang membuat dinding penutup hatinya. Sehingga tidak salah ketika Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di antara penyebab orang hasil daripada orang berbuat dosa adalah irmanut ta'at. Terhalang, mau taat itu susah, mau ngaji itu ada aja halangannya tuh, naudzubillah ya. Padahal di antara tanda kebaikan seorang muslim apa? Yasra sadrahul Islam, akan dijadikan dadanya tuh senang terhadap keislaman, itu fitrahnya pada dasarnya. Tapi ini dijadikan justru hirmanut ta'at, terhalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Udah di belakang begitu kan? Padahal imam kan Allahu Akbar. Kebayangnya itu apa mindsetnya? Abah kodok. Iya. Iya. Makanya saya senang tuh nipu kayak orang-orang gitu. Rakaat pertama Alif lam mim kan seakan-akan Al-Baqarah kan. Rakaat kedua Al-Dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Langsung Allahu Akbar. Boleh nggak Pak? Sah nggak sholat itu? Sah, cuman kacida gitu kan. Rakaat ketiga Yasin gitu kan. Alhamdulillah ya. Iya, rajin sholat galang iklan gitu kan. Karena saking nggak ingin kelewat iklan gitu kan, sampai-sampai apa? Nah, kencengin TV-nya, Mama mau sholat. Jadi sholat pingin, dengerin TV. Ya itu tadi, pas beres dari sholat dia boro-boro ingat tadi itu rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Gitu. Ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua,
Kata Syekh Utsaimin, di antara faktor yang harus menjadi skala prioritas bagi seorang mukmin meninggalkan hal yang tidak bermanfaat adalah menjaga lisannya. Makanya Imam Al-Ghazali ketika bertanya kepada para muridnya, "Wahai para muridku, apa sesungguhnya di dunia ini yang paling tajam?" Maka para muridnya menjawab, "Sesungguhnya yang paling tajam adalah pedang." Imam Ghazali tersenyum sambil menjawab, "Pedang adalah hal yang paling tajam, tapi ada yang lebih tajam dari itu." Apa? Lidah, lisan. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, ada seseorang yang berkata dengan satu perkataannya, tetapi justru perkataannya menyebabkan dia finnar, masuk ke dalam neraka, dan jauhnya baina masyriq wal maghrib. Padahal mungkin perkataannya biasa saja. Makanya hati-hati nih ibu-ibu, ke bapak-bapak gitu kan. Padahal mah bisa gitu kan, mungkin si ibu teh lagi masuk angin pak, gitu kan. Ada si bapak lagi duduk, atau terbuka, gitu kan. Kan apa susahnya si ibu teh ngomong, "Ayah maaf, mama teh lagi masuk angin, tolong ditutup pintunya." Kan enak ya. Tapi ada perempuan yang pantok sambil ngotot, gitu kan. Mas, pantok ayah itu pantok, tutup, gusti, mama teh lagi masuk angin. Ada. Bukan ke anak, ini mah ke suami pak. Kayak begitu, naudzubillah ya. Mudah-mudahan di sini mau nggak ada. Oh, giliran dapat THR, tah gitu batu. Tah gitu. Bonus teh kalau bisa tiap bulan, ayah. Bodoh dia lupa mengucapkan makasih ayah. Orang lain mungkin nggak dapat THR. Ini betah gitu ayah. Atau bahkan yang lebih parah lagi, ya sakit THR. Abre banget. Udah, itu saja dulu ya. Ini sebetulnya masih banyak, cuman kok banyak banget contohnya ya. Saya ambil contohnya memang dari realita kehidupan memang banyak gitu kan. Saya menyikapi, apalagi saya makan gaul dengan anak-anak ya, tahu karakter mana anak yang mau, "Pak, permisi," gitu kan, "Ismaili, mau kemana kamu?" "Mau ke WC," padahal ke WC itu cuma jalan-jalan gini gitu. Tahu gitu kan Pak. Nah di sini juga tahu mana yang ngalamun gitu kan. Mana yang benar-benar memahami, tapi mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa kita petik, minimal kita mampu menjaga diri dari perbuatan yang haram. Apalagi sedang Ramadan, kita fokus bukan hanya sebatas untuk menjaga diri dari hal yang membatalkan, tapi yang lebih utama adalah menjaga diri dari perbuatan yang mengosongkan pahala saum kita. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.